wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Akbar, NIM 120101023 dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian statistik, statistika, variabel, populasi, dan sampel menurut para ahli. Baiklah, langsung saja yang pertama, pengertian statistik menurut Anto Dajan. Statistik adalah data kuantitatif baik yang masih belum tersusun atau yang sudah tersusun dalam bentuk tabel. Kemudian pengertian statistika menurut Croxton dan Cowden. Statistika adalah metode yang digunakan mengumpulkan, mengolah, serta untuk menyajikan dan juga menginterpretasikan data yang berbentuk angka-angka. Kemudian pengertian variabel. Menurut H. N. Farhadi tahun 1981 mendefinisikan variabel sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Selanjutnya pengertian populasi. Menurut Zuriyah, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yang terakhir, menurut Nana Sujana dan Ibrahim, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu menentukan nilai dari mean, modus, median, kuartil, desil, persentil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Yang pertama, kita akan membuat tabel mean. Selanjutnya kita akan menentukan nilai tengah. Nilai tengah ini diambil dari nilai interval 30 sampai 34, yaitu 32, 35 sampai 39, yaitu 37, 40 sampai 44, 42, selanjutnya 47, 52, 57, dan 62. Selanjutnya yaitu frekuensi.
Kemudian kita mencari fx. Fx ini adalah nilai dari frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensi ini dikali dengan nilai tengah 8 dikali 32 yaitu 256. 10 dikali 37 yaitu 370. 42 dikali 13 546. 47 dikali 17 799. 52 dikali 14 yaitu 728. Kemudian 57 dikali 11 627. Kemudian yang terakhir 62 dikali 7 itu 436. Ini frekuensinya kita jumlahkan 8 ditambah 10 18 ditambah 13 31 tambah 17 48 tambah 14 62 ditambah 11 73 ditambah 7 menjadi 80. Selanjutnya kita menjumlahkan fx 256 ditambah 370 ditambah 546 tambah 799 tambah 728 ditambah 627 ditambah 436 menjadi 3762. Selanjutnya kita harus mengetahui rumus dari mian ini, yaitu x bar sama dengan sigma fx dibagi f sama dengan sigma fx ini yaitu nilai dari f dikali x ini yang sudah kita jumlahkan 3762 dibagi 80 sama dengan 47,025. Inilah hasil dari mian. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari modus. Modus ini tidak menggunakan fx, dia hanya menggunakan frekuensi. Untuk menentukan modus ini yang digunakan adalah frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak pada tabel ini yaitu nomor 4. Di mana nomor 4 ini frekuensinya yaitu 17, frekuensi terbanyak. Jadi diketahui LMO sama dengan 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Selanjutnya yaitu mencari D1. D1 yaitu frekuensi di atas ini, di atas frekuensi terbanyak yaitu 13. Kemudian untuk menentukan D1 ini yaitu frekuensi terbanyak 17 dikurang frekuensi di atas 17 itu yaitu 13. Kemudian yang D2
dikurang frekuensi 14. 17 dikurang 13 tersisa 4. Kemudian 17 dikurang 4 tersisa 3. Kemudian yang kita cari yaitu C. C ini adalah nilai interval dari 45 sampai 49, yaitu nilai intervalnya 5. Selanjutnya kita mencari MO. Sama dengan rumusnya itu LMO ditambah LMO D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C sama dengan LMO ini adalah nilai ini 44,5 dalam kurung D1-nya yaitu 4 dibagi 4 ditambah 3 dikali 5. Kita tulis lagi 4,5 di sini 4/7 kali 5 sama dengan 4,5. 4 dibagi 7 yaitu 0,57 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 0,57 dikali 5 yaitu hasilnya 2,85. Yaitu kita tambahkan kemudian 44,5 ditambah 2,85 hasilnya yaitu 47,85. Baik, inilah hasil dari modus. Untuk menentukan median ini kita akan membuat tabel, yaitu setelah interval yaitu menentukan frekuensi 8, 13, 17, 8 di sini 10, kemudian 13, 17, 14, 11 dan 7. Di mana hasilnya di sini yaitu jumlahnya yaitu 80. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif. Atau FK. Frekuensi kumulatif ini yaitu yang pertama 8 ditambah 10, 18 ditambah 13, 31 tambah 17, 48 ditambah 14, 62 ditambah 11, 73 ditambah 7,
Juga rumus yang perlu kita ketahui yaitu N ke sama dengan 1/2 dikali N, yaitu sama dengan 1/2 dikali 80, hasilnya yaitu 40. Jadi kita mencari nilai frekuensi di atas 40, yaitu frekuensi terbanyaknya ini 48. Kemudian diketahui LME sama dengan 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Selanjutnya F frekuensi kumulatif FKME sama dengan 31. 31 ini kita dapat dari di atas frekuensi terbanyaknya, frekuensi kumulatif. Selanjutnya frekuensi, nilai frekuensinya yaitu 17. Dan C 5 kita dapat dari 45 sampai 49. Jadi M sama dengan LM sama dengan LME ditambah 1/2 kali 80 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali C. Jadi LMP ini adalah nilai ini 44,5 ditambah setengah dikali 80 dikurang 31/17 dikali 5. Selanjutnya 44,5 ditambah setengah per 80 ini yaitu 40 dikurang 31 sama dengan 9/17 dikali 5. Selanjutnya 44,5 ditambah 9 dikurang 17 hasilnya 8 dikali 5. 9/17. Jadi 9/17 dikali 5 yaitu hasilnya 44 ditambah 2,65. Hasilnya yaitu 47,15. Inilah hasil dari median. Untuk menentukan kuartil ini kita harus mengetahui rumus awalnya dulu, yaitu Q1
80 sama dengan ini sama dengan sama dengan 1/4 dari 80 yaitu 20. Jadi frekuensi kumulatifnya itu kita mencari di atas 20, yaitu ini 31. Setelah kita mengetahui frekuensi ini, diketahui LQ1 nya ini yaitu nilai intervalnya 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Kemudian FK Q1 nya yaitu di atas frekuensi kumulatifnya nilainya 18. Kemudian FQ1 frekuensinya yaitu 13, N nya jumlah frekuensi ini, dan C nya yaitu 5 dari nilai interval. Jadi Q1 ini sama dengan LQ1 ditambah setengah per 4, 1/4 kali N dikurang FKQ1 per FQ1 dikali C. LQ1 nya ini yaitu 39,5 ditambah 1/4 N kurang N nya ini 80, LQ1 nya itu 18 per 13 dikali 5 dan 39,5 ditambah setengah dari 1/4 dari 80 yaitu 20 kurang 18 per 13 kali 5, 39,5 ditambah 20 dikurang 18 hasilnya 2, 13 kali 5, 39,5 ditambah 2 dibagi 13 hasilnya 0,15 kali 5, 39,5 tambah 0,15 dikali 5 yaitu 0,75. 39,5 ditambah 0,75 hasilnya 40,25. Jadi ini adalah hasil dari nilai kuartil. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan nilai desil.
frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini yaitu 8 tambah 10 14 tambah 13 31 28 Setelah menentukan frekuensi kumulatif, yang perlu kita ketahui yaitu rumusnya. Rumus yaitu D5 sama dengan 5 per 10 80, yaitu sama dengan 80 dibagi 10 40. Jadi jumlah kelas D5 yang diambil yaitu di atas frekuensi 40, yaitu ini frekuensi kumulatif 48. Selanjutnya dik sama dengan LDI ditambah IN dikurang harus diketahui yaitu LDI sama dengan 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Kemudian FKDI sama dengan di atas 48 ini yaitu 31, sedangkan FDI sama dengan 17 dan C-nya yaitu 10. Jadi D5 sama dengan LDI dan LDI tambah IN per 10 dikurang FKDI per FDI dikali C sama dengan LDI nya yaitu 44,5 ditambah IN yaitu 80 per 10 dikurang 31 per PD-nya itu 17 dikali 10 sama dengan 44,5 ditambah 80 yaitu 40
dikurang 31 per 17 dikali 10. Jadi kita pindahkan lagi, 44,5 ditambah 40 dikurang 31 sama dengan 9 per 17 kali 10. 44,5 ditambah 9 dibagi 17 hasilnya 0,52 dikali 10. 44,5 ditambah 0,52 dikali 10 sama dengan 5,2, hasilnya sama dengan 49,7. Jadi hasil dari nilai desil yang telah kita cari yaitu 49,7. Selanjutnya kita akan mencari nilai persentil. Persentil ini yaitu persentil 20. Yang harus kita tentukan yaitu pertama-tama kita harus mencari rumusnya. Rumusnya adalah P20 sama dengan T20 sama dengan I kali N per 100 sama dengan I-nya itu 20, N-nya dari jumlah frekuensinya itu 80 dibagi 100 sama dengan 20 dikali 80 hasilnya 1600 dibagi 100 sama dengan 16. Setelah kita mengetahui persentil 20 nya itu 16, kemudian kita mencari LP20 nya. Ya, untuk mencari frekuensinya ini yaitu kita mencari yang di atas 16. Di atas 16 berarti ini. Nomor 2 frekuensi kumulatifnya 18. Maka diketahui P20 sama dengan LP20 yaitu LP20-nya yaitu 35. Jumlah ini 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. Kemudian FKP20 nya yaitu di atas nilai 18 ini frekuensi kumulatifnya FKP20 yaitu jumlahnya 8, sedangkan FP20 frekuensinya yaitu 10 dan untuk C nya yaitu 10. Jadi P20 sama dengan LP20 ditambah I dikali N per dibagi 100 dikurang FKP20 dibagi FP20 sama dengan LP20 nya ini yaitu 34,5 ditambah I nya 20, N nya 80 dibagi 100 FKP20 dikurang FKP20 ini yaitu 8 dikurang 8 per FP20 yaitu 10 bagi 10 ini bagi C
ditambah 20 dikali 80, 100 sama dengan 16. 20 kali 80 dibagi 100 sama 16 dikurang 8 dibagi 10 dikali 10. 34,5 ditambah 16 dikurang 8 sama dengan 8. 8 dibagi 10 dikali 10. 34,5 ditambah 8 dibagi 10 hasilnya 8 dibagi 10 ini hasilnya 0,8 dikali 10 sama dengan 34,5 ditambah 8. Hasilnya adalah, mohon maaf ini C-nya salah, C-nya itu adalah 5. Kita ubah dikali 5 dikali 5 dikali 5. Jadi 0,8 dikali 5 sama dengan 4. Sini hasilnya 4. Jadi 34,5 ditambah 4 hasilnya 38,5. Jadi hasil dari persentil 20 yaitu 38. Hasil dari persentil 20 ini yaitu 38,5. Kemudian selanjutnya mencari nilai simpangan rata-rata. Di sini sudah ada tabel nilai dan frekuensi, kemudian kita menentukan X-nya. Nilai X. Nilai X ini didapat dari nilai tengah ini. X ini kita tentukan dari nilai tengah 30 sampai 34, yaitu 32,5, 35 sampai 39 yaitu 37,5. Kemudian nilai 40 sampai dengan 44, nilai tengahnya yaitu 42,5. Nilai tengah dari 45 sampai dengan 49 yaitu 47,5. Nilai tengah 54 yaitu 52,5. Nilai tengah dari 55 yaitu 57,5. Dan nilai tengah dari 60 sampai 64 yaitu 62,5. Setelah mencari X ini, kita akan mencari frekuensi dikali X, yaitu 8 dikali 32,5 hasilnya yaitu 260. 10 dikali 300 dikali 37,5 37,5 dikali 10 yaitu 375. 13 dikali 42,5 hasilnya 552,5. Kemudian 47,5 dikali 17 hasilnya 807,5. Kemudian 52,5 dikali 14 hasilnya 735. 57,5 dikali 11 hasilnya 600.
32,5 dan yang terakhir 62,5 dikali 7 hasilnya 437,5. Setelah mencari fx ini, kita akan mencari nilai x dikurang x bar. X dikurang x bar. Untuk mencari garis mutlak x dikurang x bar, kita harus mencari x barnya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari x bar adalah sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Sigma fx ini yaitu jumlah dari semua 260 ditambah 375 tambah 550,5 ditambah 807,5 ditambah 735 ditambah 632,5 dan ditambah 437,5. Hasilnya adalah 3.800. Jadi sigma fx ini yaitu jumlah dari frekuensi dan elemen x itu yaitu 3.800 dibagi sigma f, jumlah dari f ini yaitu 80. Untuk mencari garis mutlak x dikurang x bar, yaitu kita harus menentukan dulu x barnya. Rumus x bar ini adalah x bar sama dengan sigma fx dibagi dengan sigma f. Sigma fx ini adalah 3.800 jumlah dari ini x, kemudian dibagi dengan jumlah f 3.800 dibagi 80 hasilnya adalah 47. Selanjutnya, setelah kita menemukan hasil dari x bar, maka x bar ini hasil x bar ini dikurangkan dengan x 32,5 dikurang 47,5, hasilnya yaitu 15. Kemudian 47 dikurang 47,5 dikurang 37,5 hasilnya 10. Kemudian 47,5 dikurang 42,5 hasilnya 5. 47,5 dikurang 47,5 hasilnya 0. 47,5 dikurang 52,5 hasilnya 5. 47,5 dikurang 52,5 hasilnya 10 dan 62,5 dikurang 47,5 hasilnya 15. Setelah kita mengetahui garis mutlak x dikurang x bar, kita akan menentukan frekuensi garis mutlak x dikurang x bar. Di sini untuk menentukan frekuensi garis mutlak x dikurang x bar, yaitu garis mutlak x dikurang x bar ini dikalikan dengan f ini, frekuensi. Berarti 15 dikali 8 hasilnya 120. 10 dikali 10 hasilnya 100. 5 dikali 13 hasilnya 65. 0 dikali 17 hasilnya tetap 0.
5 dikali 14 hasilnya 70. Hasilnya 70. 10 dikali 11 hasilnya 110. Kemudian 15 dikali 7 hasilnya 105. Setelah itu kita jumlahkan 120 ditambah 100 itu 220 ditambah 65 285 ditambah 70 tambah 110 ditambah 105 hasilnya 570. Jadi setelah kita mengetahui semua ini, jadi SR sama dengan sigma F garis mutlak X kurang X bar per sigma F sama dengan 570 dibagi dengan 80. Hasilnya adalah 7,125. Jadi ini adalah hasil dari simpangan rata-rata. Hasilnya 7,125. Selanjutnya kita akan menentukan nilai varians. Nilai varians ini untuk frekuensi dikali X frekuensi nilainya itu sama dengan pada tabel simpangan rata-rata. Lalu untuk menentukan X min dikurang X bar yaitu kita akan mencari X barnya terlebih dahulu. Cari X barnya terlebih dahulu yaitu sigma F X dibagi sigma F sama dengan 3.800 dibagi 80. Hasilnya adalah 47,5. Berarti setelah kita mengetahui X barnya ini 47,5 dikurang dengan X ini 32,5 hasilnya negatif 15. 47 dikurang 37 negatif 10. 47 dikurang 42 negatif 5. 47 dikurang 47,5 hasilnya 0. 47,5 dikurang 52,5 hasilnya positif 5. 47,5 dikurang 57,5 hasilnya 10. Dan 47,5 dikurang 62,5 hasilnya 15. Kemudian X dikurang X bar pangkat 2. Di sini yaitu kita mengalihkan X ini, hasil yang sudah kita tentukan ini, yaitu negatif 15 dikali negatif 15 hasilnya 225. Kemudian negatif 10 dikali 10 hasilnya 100. Negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya 25. 0 tetap 0. 5 dikali 5 25. 10 kali 10 100. 15 kali 15 225. Selanjutnya kita akan mencari F kurang X dikurang X bar pangkat 2.
Untuk mendapatkan nilai F X dikurang X bar pangkat 2 ini, yaitu frekuensi ini dikalikan dengan X dikurang X bar pangkat 2, yaitu 8 dikali 225 hasilnya 1800. 100 dikali 10 hasilnya 1000. 25 dikali 13 hasilnya 325. 0 tetap 0. 25 dikali 14 hasilnya 350. 100 dikali 11 hasilnya 1100, dan 225 dikali 7 hasilnya 1575. Maka kita jumlahkan 1800 ditambah 1000 ditambah 335 tambah 305 ditambah 350 ditambah 1100 ditambah 1575, maka hasilnya adalah 6150. F lebih dari 20, yaitu S pangkat 2 sama dengan rumusnya S pangkat 2 sama dengan sigma F dalam kurung X kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F, hasilnya yaitu 6150 dibagi sigma F ini 80. 6150 dibagi 80 hasilnya 76,875. 76,875. Maka hasil dari varians ini adalah yaitu adalah 76,875. Untuk simpangan bakunya yaitu dalam kurung N lebih dari 20, rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma F dikurang X min X bar pangkat 2 dibagi sigma F. Jadi sama dengan akar yaitu 6150 dibagi 80. Hasilnya adalah 7 akar 76,875. Akar dari 76.875 ini adalah 8,76. Akar dari 76,875 yaitu adalah 8,76. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.